Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Assalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Persatuan dan kesatuan adalah kunci utama kesuksesan suatu bangsa. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam berbicara, satu tekad dalam keyakinan adalah satu kemutlakan yang harus dimiliki setiap bangsa. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang tidak bisa diragukan. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2026, Indonesia memiliki 17.001 pulau, 718 bahasa daerah, 300 etnik, dan 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Jawa Banten terkenal dengan kalimat "Pripun kabare?". Orang Sunda bilang "Kumaha daramang?". Masyarakat Jambi pun berkata "Apa kabar?". Inilah warna bahasa Indonesia yang semakin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Indonesia yang dibingkai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang hadirin, nuansa perbedaan yang muncul dari keberagaman di negeri ini, jika tidak diimbangi dengan norma-norma agama, maka akan menjadi sebuah malapetaka. Sebagai bukti, bukankah perbedaan bisa mengakibatkan peperangan? Bukankah perbedaan bisa mengakibatkan perpecahan? Bukankah perbedaan bisa mengakibatkan fanatisme antar golongan? Bahkan perbedaan bisa mengantarkan negeri ke dalam jurang kehancuran. Apakah kita rela, hadirin, bangsa kita tercinta ini hancur tersungkur akibat dari perbedaan dan kepentingan golongan? Tentu tidak, hadirin. Lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi masalah tersebut? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul "Merawat Persatuan Bangsa dalam Bingkai Kebinekaan berlandaskan Al-Quran", dengan landasan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha.
Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, menurut Ibnu Abi Hakim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 518 menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan penaklukan kota Mekah. Saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Namun secara spontan seseorang berkata, "Pantaskah budak yang hitam legam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia?" Kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sekiranya Allah membencinya, pasti Allah akan menggantinya." Lalu turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu. Abi Hasan Ali Ibnu Ahmad dalam tafsirnya Al-Wafi juz 4 halaman 186 menjelaskan, "Ayya'rifu ba'dukum ba'da," agar kamu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, satukan persepsi hidup sejati. Jangan jadikan perbedaan sebagai pintu gerbang perpecahan, karena Indonesia adalah Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. United we stand, divided we fall. Al-jama'atu rahmah, wal furqatu azab. unity dividiamo, firmamente noi cohesiamo. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lalu, bagaimanakah kondisi bangsa kita tercinta ini, hadirin? Jawabannya adalah alhamdulillah. Meskipun Indonesia terdiri dari suku bangsa, adat istiadat, budaya bahkan agama, tetapi tetap menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Namun sayang hadirin, keberagaman yang ada di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai macam konflik yang disertai dengan kekerasan. Dimulai dari pertikaian antar suku, keributan antar kelompok, perpecahan antar etnis dan golongan, bahkan konflik antar agama. Akibat dari konflik tersebut hadirin, banyak warga menjadi korban. Masyarakat tewas mengenaskan, rumah-rumah kebakaran, Suasana jadi tak karuan, hancur berantakan. darah-darah berceceran. Bahkan manusia yang tak bersalah pun turut menjadi sasaran. Betul? Padahal Islam datang dengan membawa perdamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Lalu bagaimanakah solusi kita dalam menghadapi masalah tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah penggalan ayat 2.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut Syekh Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Mikbas halaman 115 menjelaskan, wa ta'awanu 'ala ta'ati wat tarkil ma'asi. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa untuk merawat persatuan yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara saling kenal mengenal antar sesama dan saling tolong menolong dalam kebaikan, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum kami akhiri syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan senandung lagu dengan judul Laila Canggung yang telah kami gubah liriknya. Wahai bangsa Indonesia, beragam suku, bangsa, agama, meski beda tetap satu jua, itu Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersatu, mari bersatu, jangan bedakan antar suku. Mari bersama, mari bersama, jangan bedakan antar agama. Jangan bedakan antar agama. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi